Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma CPNS, Solusi CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas FR detail ya. Jadi FR-nya itu detail ya. SKD CPNS hari ke-13 dan ke-14. Wajib tonton supaya lulus. Ini ada FR detail ya dari Mr. Egg. Jadi beliaunya itu nge-DM ke Instagram saya ya. Dan ternyata beliau mendapatkan soal SKD yang sesuai dengan FR yang di Enigma CPNS ya. Jadi FR yang di Enigma CPNS itu keluar semua di soal beliaunya ya. Alhamdulillah saya terbantu sama FR-nya, YouTube-nya jenengan. Saya nggak pernah lewatin satu video FR pun dari Enigma dari hari pertama sampai ke-12. Sangat membantu sekali. Belajarnya jadi lebih terarah. Mohon doanya peringkat 1 di instansi. Nilainya adalah TKP 180 sekian ya. TIU 150 sekian. Dan TWK 90 sekian. Total nilainya 430 peringkat 5 besar di sesi tadi. Jadi Enigma CPNS memang menekankan bahwa jangan belajar jauh-jauh dari FR ya. Soalnya kalau belajar jauh-jauh dari FR tuh kita belajarnya jadi melebar, terus kita jadi lebih banyak mempelajari hal-hal yang sebetulnya nggak bakalan keluar di SKD gitu. Jadi si Mr. X ini bilangnya setelah menonton Enigma CPNS belajarnya jadi lebih terarah. Oke, kita ke FR-nya ya. Jadi ini FR-nya ya. Pasal 27 ayat 3 berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib melakukan pembelaan terhadap negara. Berikut ini yang termasuk perilaku yang dapat dilakukan seorang dewasa dalam bela negara, yaitu A. Mengabdi menjadi TNI. B. Ikut pelatihan dasar kemiliteran. C. Pengabdian sesuai profesi. Atau D. Ikut mendaftar menjadi relawan perang. Nah, ini termasuk soal HOTS ya. Karena apa? Karena sebetulnya ketiga jawaban ini benar ya. Jadi kita disuruh mencari jawaban benar di antara yang benar gitu ya. Kenapa begitu? Karena di undang-undangnya memang seperti itu ya. Jadi Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Selanjutnya pada ayat 2, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, betul? Pelatihan dasar kemiliteran ya. Kemudian pengabdian sebagai prajurit TNI ya. Dan juga pengabdian sesuai profesi. Di ketiga opsi tadi kan ini tiga-tiganya ada kan. Tapi jawaban yang paling benar itu adalah yang C. Kenapa yang C? Karena kalau kita merujuk ke data yang lain ya, ke referensi yang lain, yaitu ke situs kemhan.go.id ya. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 27 ayat 3 UUD 45 bahwa usaha bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Hal ini menunjukkan adanya asas demokrasi dalam pembelaan negara yang mencakup dua arti. Pertama, bahwa setiap warga negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 45 dan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, bahwa setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Nah, ini yang harus kita garis bawahi ya. Jadi setiap warga negara turut serta dalam setiap usaha bela negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Karena tidak semua orang bisa menjadi anggota TNI dan tidak semua orang bisa ikut pelatihan dasar militer. Bagaimana dengan yang cacat? Betul? Sedangkan di sini pertanyaannya adalah warga negara.
tidak semua warga negara memiliki fisik yang sempurna, betul. Tetapi setiap warga negara pasti mempunyai profesi masing-masing dan keahlian masing-masing. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya. No debat. Oke. FR yang kedua adalah sejarah bangsa, satu soal asas yang sesuai dengan PNI bentukan Soekarno. PNI atau Partai Nasional Indonesia didirikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. Tujuan PNI adalah kemerdekaan Indonesia dan tujuan itu dicapai dengan asas percaya pada diri sendiri. Secara khusus, tujuan PNI adalah kemerdekaan Indonesia. Untuk mencapai kemerdekaan tersebut diperjuangkan dengan asas self-help, menolong diri sendiri, non-kooperatif, tidak bekerja sama dengan Belanda, dan marhaenisme atau membela rakyat kecil. Dengan demikian, tujuan PNI adalah mencapai kemerdekaan Indonesia dengan asas self-help, non-kooperatif, dan marhaenisme. Nah, ini adalah asas dari PNI ya. Self-help yang bermakna memperbaiki keadaan dengan kekuatan sendiri ya. Non-kooperasi memiliki makna tidak bersedia bekerja sama dengan pemerintah kolonial dan hanya mengakui pemerintah yang lahir dari rakyat sendiri. Dan marhaenisme yakni ajaran yang berkeinginan mengangkat rakyat yang melarat. Jadi itu ya asas dari Partai Nasional Indonesia bentukan Soekarno ya, ada 3. Kemudian FR yang ketiga adalah sikap-sikap sesuai pengamalan sila banyak ya. Ini kuncinya adalah menghafalkan 45 butir Pancasila. Contoh soalnya, nilai Pancasila salah satunya adalah nilai praksis yang merupakan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh ketika terjadi musibah gempa bumi, banyak relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam tersebut. Aktivitas tersebut merupakan pelaksanaan nilai praksis Pancasila untuk sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Nilai praksis di sini adalah realisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Jadi, praksis adalah praktek ya, praktek dari peraturan-peraturan atau instrumen. Kata kuncinya, relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana alam. Merupakan bentuk mencintai sesama manusia dan tertuang dalam sila kedua ya. Jadi jawabannya yang B. Kita lihat butir-butirnya. Jadi gemar melakukan kegiatan kemanusiaan itu adalah ada di butir ke-7 ya. Senang melakukan suatu kegiatan bersifat kemanusiaan. Contoh penerapannya ikut serta memberikan bantuan pada orang lain yang membutuhkan. Selain itu, rasa kemanusiaan yang tinggi juga dapat kita lakukan dengan membantu sesama makhluk hidup. Bisa juga kepada hewan ya. Tidak selalu kepada manusia, kepada hewan juga masuk ke dalam sila kedua. Oke. Soal selanjutnya. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mengandung 3 nilai. Ketiga nilai tersebut meliputi nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praksis. Di bawah ini merupakan pernyataan yang tepat untuk nilai instrumental adalah A. Nilai ketuhanan yang Maha Esa dijelaskan lebih terperinci dalam pasal 28E dan pasal 29 UUD RI tahun 45. Pancasila terdiri atas 5 nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang C. Menjaga ketenangan saat hari raya Nyepi merupakan wujud perilaku sesuai nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang D. Pelaksanaan pemilu presiden dan wapres secara serentak merupakan implementasi nilai kerakyatan. Yang E. Penyelenggaraan pemerintah yang bersih merupakan perwujudan nilai Pancasila dan ketentuan dalam UUD NRI tahun 45. Pembahasan. Kunci dasarnya, nilai dasar adalah nilai utama. Nilai instrumental adalah penjabaran dalam UUD dan peraturan. Jadi nilai instrumental ini adalah bisa disebut dengan undang-undang ya, atau seperangkat peraturan. Kalau nilai praksis adalah implementasi dari soal ini ya.
Jadi nilai praksis itu adalah nilai praktek ya. Praktek dalam kehidupan sehari-hari. Nilai instrumental adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan UUD 45. Penjabaran itu dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam batas-batas yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu dalam bentuk ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan-kebijakan pemerintahan lainnya. Jadi nilai dasar di sini adalah Pancasila dan pembukaan UUD 45. Dan nilai instrumentalnya adalah ketetapan MPR, peraturan undang-undang, dan kebijakan pemerintah lainnya ya. Nilai dasarnya itu hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai dasar tersebut merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang sifatnya universal. Nilai-nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Cita-cita dan tujuan dari negara kita tercantum dalam pembukaan UUD 45, yaitu alinea kedua dan keempat. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam bentuk pengamalan yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi jawabannya yang A ya. Nah, ini ya. Kemudian FR yang keempat, sikap Indonesia terhadap perseteruan wilayah Afghanistan. Jadi Indonesia berharap konflik di Afghanistan bisa tetap diselesaikan melalui Afghan-owned, Afghan-led. Perdamaian dan stabilitas tentunya sangat diharapkan oleh masyarakat Afghanistan dan dunia internasional, lanjut tulis website Kemenlu. Selain itu, pemerintah juga terus berkomunikasi dengan semua pihak di Afghanistan dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan asing di Afghanistan. Hubungan baik Indonesia terhadap pemerintah Afghanistan maupun pihak Taliban itu mendukung posisi Indonesia sebagai penengah konflik yang terjadi antara kedua belah pihak demi terwujudnya perdamaian di negara tersebut. Siti berharap posisi Indonesia sebagai mediator itu seharusnya dipertahankan hingga terwujudnya rekonsiliasi secara damai di negeri tersebut. Indonesia itu negara yang diterima kedua belah pihak. Selama ini kan pemerintah Indonesia seperti mediator. Jadi sikap Indonesia terhadap perseteruan wilayah Afghanistan adalah sebagai mediator ya, penengah antara pihak Taliban maupun pemerintah Afghanistan. Dan Indonesia ingin bahwa yang menyelesaikannya adalah putra-putri Afghanistan sendiri ya, bukan oleh intervensi asing. Seperti itu sikap pihak Indonesia terhadap Afghanistan. Kemudian FR yang kelima adalah sikap Indonesia terhadap perseteruan wilayah Israel. Retno, Menteri Luar Negeri, berkata, Indonesia mendorong Majelis Umum PBB dapat menghentikan kekerasan dan aksi militer untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban jiwa. Gencatan senjata harus segera dilakukan. Saya tekankan bahwa segala cara harus dilakukan untuk segera meredakan situasi, termasuk dukungan terhadap upaya yang dilakukan oleh Sekjen PBB. Indonesia juga meminta Majelis Umum PBB dapat membentuk sebuah tim internasional di Al-Quds atau Yerusalem untuk mengawasi dan memastikan keselamatan rakyat di wilayah pendudukan dan untuk melindungi status komplek Al-Haram Syarif. Indonesia mendorong Majelis Umum PBB memastikan akses kemanusiaan dan perlindungan rakyat sipil, termasuk membuka jalur Gaza yang diblokade selama 13 tahun. Saya sampaikan adalah menjadi tanggung jawab kita yang paling utama adalah menyelamatkan nyawa warga sipil. Ketiga, Indonesia meminta Majelis Umum PBB untuk memulai kembali negosiasi multilateral yang kredibel. Sebab PBB memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan agar negosiasi perdamaian dapat dilakukan segera. Negosiasi yang kredibel sangat penting dalam memajukan perdamaian yang adil dan komprehensif. Retno juga meminta semua negara harus menghentikan upaya sistematis Israel yang dilakukan selama ini terhadap warga Palestina. Semua tindakan Israel yang bertentangan dengan hukum internasional dan semua ketidakadilan harus dihentikan. Jadi sikap Indonesia terhadap perseteruan wilayah Israel adalah Indonesia mengupayakan perdamaian ya, dan Indonesia menolak
segala bentuk penjajahan. Dan Indonesia berperan aktif dalam perdamaian dunia ya, sesuai Undang-Undang Dasar ya. Dalam hal konflik antara Israel dan Palestina, Indonesia sebagai penengah, sebagai mediator, dan sebagai ini ya. Jadi di forum-forum internasional meminta dukungan kepada Palestina ya. Kemudian FR yang keenam, sikap tenggang rasa mirip-mirip TKP 3 soal. Jadi di soal TWK itu ada yang ditanyakan sikap tenggang rasa ya. Mungkin ini yang dinamakan dengan TWK rasa TKP ya. Oke, soal 6A. Sikap tenggang rasa dalam kehidupan bermasyarakat memiliki manfaat. A. Mewujudkan masyarakat yang taat pada hukum yang berlaku. B. Memperlancar seluruh kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan masyarakat. C. Menjadi contoh bagi generasi penerus. D. Menciptakan masyarakat yang selalu mematuhi peraturan. E. Menciptakan suasana kehidupan yang rukun dan harmonis. Nah, jawabannya adalah yang E. Berikut ini yang termasuk dimensi realitas sila ketiga Pancasila kecuali A. Menghindari sikap chauvinisme dan primordialisme secara tepat. B. Memajukan pergaulan demi kemajuan bangsa. C. Membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. D. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tempo salira. E. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Jawabannya yang D ya. Dimensi realitas adalah nilai-nilai dasar yang tercantum di ideologi dan mencerminkan kenyataan hidup yang ada di dalam masyarakat, di mana ideologi itu untuk pertama kalinya. Dari pilihan jawaban di atas yang tidak termasuk dalam dimensi realitas sila ketiga adalah mengembangkan sikap saling tenggang rasa ya. Karena sikap tenggang rasa itu ada di butir-butir sila kedua ya. Kemudian FR ketujuhnya hubungan alinea pembukaan UUD dan Pancasila kausal organis. Ini sudah dibahas ya di FR, video FR hari ke-10 ya, pembahasan lengkapnya. Nah, karena si Mr. X menonton video FR dari yang hari ke-10 itu, dan ternyata keluar di soal si Mr. X ini ya. Jadi hubungan pembukaan UUD 45 yang memuat Pancasila dalam batang tubuh UUD 45 bersifat kausal dan organis. Jadi hubungan kausal ini, pembukaan UUD 45 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh UUD 45. Nah, si pembukaan UUD adalah kausal ini kan dinamakan kausal adalah sebab akibat ya. Dan si pembukaan UUD ini adalah penyebab adanya batang tubuh, dan batang tubuh disebabkan oleh pembukaan UUD. Kalau hubungan organis, pembukaan dan batang tubuh UUD merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ya. Jadi di mana ada batang tubuh UUD, di situ ada pembukaan UUD ya. Keduanya tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa dihilangkan salah satu ya. Kemudian pembukaan UUD ya, pokok pikiran pertamanya berintikan persatuan, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia. Kemudian untuk pokok pikiran keduanya berintikan keadilan sosial ya. Pokok pikiran ketiganya berintikan kedaulatan rakyat, dan pokok pikiran keempat berintikan ketuhanan dan kemanusiaan ya. Untuk pembahasan lengkapnya ada di video FR hari ke-10 ya. Jadi jembatan keledainya adalah Gama Patua ya. Pokok pikiran pertama pembukaan UUD 45 itu berhubungan dengan sila ketiga ya, persatuan atau GA. Pokok pikiran kedua pembukaan UUD 45 adalah sila kelima atau MA ya, keadilan sosial. Ini cita-cita di sini ya. Pokok pikiran ketiga pembukaan UUD 45 adalah sila keempat, kerakyatan ya. Pokok pikiran keempat pembukaan UUD 45 sila ke-1 dan kedua ketuhanan dan kemanusiaan. Seperti itu ya, jembatan keledainya. Kemudian FR yang ke-8 adalah kedudukan dan fungsi Pancasila, satu soal. Jadi Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa ya, fungsi utamanya adalah sebagai dasar negara ya.
Dalam kedudukan yang demikian, Pancasila menepati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum, atau sebagai sumber hukum dasar nasional dan tata hukum di Indonesia. Adapun kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai berikut. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia, meliputi suasana kebatinan, mewujudkan cita-cita hukum sebagai dasar, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, mengandung norma yang mengharuskan UUD mengundangkan isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Merupakan semangat abadi UUD 45 bagi penyelenggara negara para pelaksana pemerintahan. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi dan peranan Pancasila sebelumnya telah kita kenal sebagai berikut. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Jadi Pancasila ini adalah ciri khas bangsa Indonesia. Ya. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi semua hukum yang ada di Indonesia, yang diciptakan di Indonesia, harus sesuai dengan Pancasila, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kalau bertentangan dengan Pancasila tidak bisa diundangkan. Pancasila sebagai perjanjian luhur berfungsi dan disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 45. Oke, karena pembahasannya panjang, terlalu panjang. Jadi FR ini emang detail ya. Jadi kalau dibahas semuanya akan memakan waktu yang panjang. Jadi kita bersambung ke video berikutnya ya. Jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar. Simak terus FR yang dibagikan Enigma CPNS. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info. Semoga kalian lulus SKD dan jadi PNS. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.